Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nasruddin. Nama saya Ibnu Akbar Maliki. Kami dari kelompok Robiatul Adawiyah, Perwakilan dari IAIN Metro Lampung. Selamat menyaksikan video presentasi kami. Ihdat merupakan tradisi Arab jahiliyah yang diberlakukan bagi seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Seorang perempuan yang sedang dalam masa idat, mereka diharuskan diri untuk melakukan isolasi diri selama 1 tahun penuh, dan dalam masa tersebut mereka dilarang untuk memakai wangian, dilarang memotong kuku dan menyisir rambut, serta dilarang berganti pakaian. Ihdat diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 170 bab 11 tentang masa berkabung. A. Istri yang ditinggal mati oleh suami wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. B. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya melakukan masa berkabung menurut kepatutan. Berdasarkan pasal tersebut, setidaknya terdapat 2 problematika yang dapat menyebabkan ketidakadilan jadir bagi perempuan. Yang pertama, ukuran waktu iddat bagi laki-laki tidak dijelaskan. Dan yang kedua, tujuan iddat untuk menghindari fitnah hanya ditujukan bagi perempuan. Persoalan fitnah yang hanya ditujukan kepada wanita mengukuhkan kesan negatif bahwa perempuan itu rapuh, mudah tergoda, dan gampang terjerumus dalam penyimpangan seksual. Cara pandang dikotomis seperti ini melahirkan stigma bahwa perempuan sebagai sumber kekacauan sehingga laki-laki mendapatkan masalah. Prinsip dasar mubadalah ialah, dalam syariat Islam, laki-laki dan perempuan sama-sama diperintahkan berbuat kebaikan dan dilarang melakukan keburukan. Mubadalah sebagai perspektif mengubah cara pandang dikotomis antara laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam teks-teks otoritatif menjadi sinergis positif. Pertanyaan dalam penelitian ini ialah, bagaimana perspektif mubadalah dalam membaca visi kesalingan ihdat dalam KHI, serta bagaimana strategi mubadalah dalam mewujudkan kesalingan dalam ihdat bagi laki-laki dan perempuan. Ihdat merupakan masa berkabung seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya selama 4 bulan 10 hari. Dalam masa tersebut, perempuan dilarang berjelak mata, berhias diri, dan keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa. Landasan hukumnya terdapat dalam Quran Surat At-Talaq ayat 1 serta hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jumhur ulama kecuali Imam Al-Hasan Al-Basri sepakat bahwa ihdat wajib bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Mubadalah merupakan bentuk kesalingan dan kerjasama antar dua pihak. Faqihuddin Abdul Qadir mengembangkan istilah mubadalah sebagai metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang menistayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara. Lahirnya mubadalah didasari atas semangat tauhid anti patriarki yang dibawa oleh Rasulullah untuk memanusiakan manusia tanpa membedakan antara laki-laki maupun perempuan. Cara kerja mubadalah yakni dengan menggolongkan teks ke dalam 3 jenis, yakni mabadi, qawaid, dan juz'i. Mabadi merupakan teks yang mengandung nilai dasar yang menjiwai seluruh ajaran Islam, seperti teks tentang ketauhidan, kemaslahatan, dan lain-lain. Qawaid merupakan teks yang mengandung nilai dasar Islam dalam bidang tertentu, seperti halnya dalam perdagangan, terdapat teks yang mengharuskan nilai sukarela dan kejujuran. Juz'i merupakan teks tentang perilaku tertentu yang bersifat spesifik, seperti pemenuhan nafkah keluarga, pemenuhan kebutuhan seksual bagi suami ataupun istri. Ketiga jenis teks ini mesti diletakkan secara hierarkis. Qawaid tidak boleh dipahami secara bertentangan dengan mabadi, dan juz'i tidak boleh bertentangan dengan qawaid apalagi dengan mabadi. Dengan cara kerja seperti ini, teks-teks yang bias gender mesti dipahami dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai dalam qawaid dan mabadi yang menjiwai dan memayunginya. Urf merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakat berupa perbuatan atau perkataan. Urf menjadi salah satu basis pengembangan norma hukum Islam. Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa norma hukum Islam haruslah dibangun dengan mendasarkan diri pada asas-asas budaya masyarakat setempat, sehingga ada dialektika antara norma-norma hukum dengan norma budaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam KHI, terutama pasal tentang ihdat. Data primer berupa kompilasi hukum Islam, sedangkan data sekunder berupa buku qiraah mubadalah dan tulisan-tulisan lain yang membahas tentang ihdat dengan menggunakan metode analisis konten. Menggali visi mubadalah dalam KHI. KHI merupakan produk hukum yang berasaskan Islam dengan berbagai akulturasi dan sinkretisasinya. Pembentukan KHI di sini bukanlah suatu upaya untuk membuat mazhab fikih baru, melainkan untuk menjawab
persoalan hukum Islam di Indonesia. Kompilasi hukum Islam dapat dikategorikan sebagai teks otoritatif karena dalam perumusannya dipengaruhi oleh otoritas penafsiran di masa lalu yang terpengaruh oleh realitas pada saat itu. Oleh karena itu, beberapa pasal dalam KHI tidak secara eksklusif menyapa laki-laki dan perempuan. Dalam perspektif mubadalah, KHI dapat dibagi menjadi 3 teks. Yang pertama adalah teks mabadi, qawaid, dan juga teks juz'i. Teks dalam KHI dapat dikategori menjadi 2 yang sudah memiliki perspektif mubadalah, yaitu adalah teks mabadi dan juga teks qawaid. Teks mabadi adalah teks yang memuat ajaran nilai fundamental. Dalam KHI ada beberapa teks yang dapat dikategorikan sebagai teks mabadi. Yang pertama adalah pasal 2. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misalkan kholizon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. 2 adalah pasal 3. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Yang selanjutnya adalah teks qawaid. Teks qawaid adalah teks yang memuat ajaran tematikal yang terdapat dalam pasal 77. Suami istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah menjadi seni dasar dan susunan masyarakat. Ini merupakan bentuk suatu kesalingan antara suami dan istri yang terdapat dalam pasal 77. Bahasan selanjutnya adalah ihdad bagi laki-laki dan perempuan dalam KHI perspektif mubadalah. Ihdad merupakan suatu ketentuan dari perkawinan yang bersifat operasional dan kontekstual, yakni implementasi kasuistik dari prinsip-prinsip dasar perkawinan. Pada dasarnya, ihdad dalam KHI telah menyebutkan secara eksplisit antara laki-laki dan perempuan. Namun pemberlakuan ihdad dalam pasal ini belumlah mencerminkan suatu kesalingan. Hal ini dapat menimbulkan problem terhadap perempuan. Problem yang pertama adalah wajib. Wajib dalam konteks iddad ialah kondisi di mana seorang istri harus menahan diri atau berkabung selama 4 bulan 10 hari. Masa idah dinilai sebagai masa tunggu untuk mengikuti bersihnya rahim. Maka perlulah kita menilai hal tersebut sebagai upaya untuk menjaga keturunan atau his al-nasl. Ini adalah turut berduka cita. Menurut Wahbah Zuhaili, ihdad merupakan ungkapan atau manifestasi rasa duka cita karena kehilangan karunia Allah. Yang terakhir adalah menjaga timbulnya fitnah. Batasan atau kadar menjaga fitnah adalah sebatas istri yang melaksanakan ihdad terhindar dari terjadinya khitbah. Dari penjelasan sebelumnya, maka perlu kita menyusun strategi mubadalah menuju kesalingan ihdad. Ketentuan ihdad dalam KHI sejatinya telah berkesalingan secara minimalis, namun belum benar-benar totalitas. Dalam hal ini, KHI menyapa perempuan dengan model mantuk, yaitu adalah penyapaan secara langsung, namun menyapa laki-laki dengan model mafhum. Maka dengan itu perlulah kita mengurai makna kepatutan dalam mubadalah yang terdapat dalam pasal 170 ayat 2. Yang pertama adalah wajib. Wajibnya ihdad bagi perempuan ialah menyatakan rasa dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak, dan tidak boleh keluar rumah. Maka kewajiban tersebut dapat dimaknai sebagai larangan untuk menarik perhatian lawan jenis. Maka ini juga dapat berlaku bagi laki-laki. Selanjutnya adalah masa idah. Dalam hal ini diartikan sebagai masa tunggu selama 4 bulan 10 hari bagi seorang suami. Hal ini dapat dijadikan sebagai waktu menjaga anak dari dampak kehilangan seorang ibu. Berduka cita merupakan respon alamiah yang dialami seorang yang ditinggal mati pasangannya. Maka perlulah suami untuk menunjukkan rasa itu dengan mendoakan istri yang telah meninggal dunia. Akhir adalah timbulnya fitnah. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kadar fitnah yang dimaksud adalah sebatas seorang yang sedang berkabung. Dari semua penjelasan di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama adalah KHI sebagai teks otoritatif pada dasarnya telah memiliki visi mubadalah yang tercantum dalam trilogi, yaitu teks mabadi, teks qawaid, dan juga teks juz'i. Ihdad dalam pasal 170 sejatinya telah menyapa laki-laki dan perempuan. Ini dapat kita ketahui melalui maqasid syariah dan konsep kemaslahatan. Adapun strategi mubadalah dalam memberikan kesalingan ihdad adalah dengan memperhatikan budaya masyarakat setempat serta perkembangan teknologinya. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.